ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Negara ini adalah negara demokrasi. Jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode kita sudah ramai. Itu kan tataran wacana kan? Kan dulu saja orang menyampaikan pendapat. Ya kenapa sukarelawan Bapak masih kampanye aja perpanjangan lah, 2 kali lah, 3 periode. Baru tataran wacana kan. Kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Tataran wacana aja kok pada, kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke, rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa ini. Rubahlah undang-undang untuk negara. Rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anaknya. Dan pegang satu hal, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa. Rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Ingat, Orde Baru tumbang bukan karena sekedar ada krisis, bukan sekedar ada KKN di sana, tapi ada proses pemilu yang cacat di sana sehingga lahir Anfrel. Soeharto 97 dilantik, 98 ditumbangkan. Maka saya katakan tadi pengulangan sejarah. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Pernah terjadi. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sekarang ini, akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh 2 iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Oleh 2 iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Putusan MK berkaitan dengan syarat capres ya yang sangat kontroversial. Nah, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Amar putusan mengadili selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, secara belak-belakan mengungkap isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi 3 periode. Hasto mengakui isu 3 periode memang ada dan PDIP menolak hal tersebut. Dia mengatakan permintaan 3 periode tersebut datang langsung dari sejumlah petinggi partai. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang menyekar di makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan, berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Kata Hasto usai menghadiri deklarasi Yeni Wahid mendukung Ganjar Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Dikutip dari Detikcom Sabtu 28 Oktober 2023. Menurut Hasto, sebelum isu 3 periode itu mengemuka, dirinya sudah bertemu dengan menteri terkait. Hasto juga mengaku mendengar sejumlah ketum partai menyebut isu itu sebagai permintaan Pak Lurah alias Jokowi langsung. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, ungkap Hasto. Namun, Hasto menegaskan, PDIP secara tegas tidak menerima permintaan ini karena partai tunduk kepada konstitusi. Dia menambahkan, PDIP tak ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Maka kemudian, karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP, ujar Hasto. Kini isu itu telah bergulir masa perpanjangan jabatan Presiden Jokowi di tengah situasi politik nasional berkembang. Pada 26 Oktober 2023, isu 3 periode kembali terjawab berawal dari pernyataan Adian Yusak Napitupulu, seorang politisi dari PDI Perjuangan dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan. Adian mengatakan, persoalan antara Jokowi dengan PDIP diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan sebagai presiden menjadi 3 periode, papar Adian mantan aktivis 98. Adian menyampaikan persoalan Jokowi dengan PDIP diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan. Kemudian ada permintaan 3 periode. Kita tolak, ini masalah konstitusi, dan ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak kabulkan, ujar Adian pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Jauh sebelumnya, bergulir isu perpanjangan masa jabatan presiden, sebetulnya bersamaan dengan munculnya wacana penundaan pemilu 2024. Inilah 6 dalang dibalik isu 3 periode masa jabatan Jokowi muncul ke permukaan publik. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini secara terang-terangan mendukung 2 wacana itu. Bahkan ia mengklaim memiliki big data sebagai justifikasi untuk menunda pemilu 2024. Menurutnya, penundaan pemilu ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu. Airlangga Hartarto, meski tak secara langsung mendukung pemilu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut telah menerima aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu ini dan perpanjangan jabatan presiden. Airlangga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai 3 periode pada akhir Februari lalu. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menjadi salah satu tokoh yang sempat mendukung wacana penundaan pemilu 2024. Ada 5 faktor yang mendasari, yaitu pandemi COVID-19, kondisi ekonomi belum stabil,
perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas pandemi. Luhut Binsar Panjaitan, sama seperti Muhaimin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan pemilu 2024. Menurutnya, banyak yang menyatakan bahwa kondisi ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan, sehingga pemilu dikhawatirkan mengubah situasi politik saat ini. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga beberapa kali pernah berbicara mengenai wacana penundaan pemilu 2024. Menurutnya, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi dengan catatan dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku. M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari, awal tahun ini menyuarakan ide wacana memasangkan Jokowi dan Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Alasannya, ia optimis pasangan ini mampu menekan polarisasi di tengah masyarakat.